Masyarakat negeri Wipu hidup dalam ketakutan di bawah penindasan penjajah. Mereka bekerja keras, tetapi hasil jerih payah mereka dijarah, membuat mereka tidak memiliki apa-apa. Di jalanan, seorang anak kecil kelaparan, sebuah pengingat yang jelas akan kekejaman penjajah. Udara dipenuhi dengan suara cambuk dan tangisan, pengingat terus-menerus akan penderitaan mereka. Di negeri Wipu lahirlah kelompok perampok Raja Ampat. Badrun, Gentar, Joko adalah komplotannya. Di markas rahasia Raja Ampat, Badrun, Joko, Gentar berkumpul dalam kegelapan malam. Badrun berdiri. Suaranya bergema dengan semangat keadilan dan perlawanan. Mereka merencanakan aksi perampokan berikutnya. Setiap kata penuh perhitungan dan tekad. Di bawah kegelapan malam, Rampajat mencegat kereta pedagang serakah itu. Pedang beradu dan panah berterbangan saat Rampajat dan anak buahnya terlibat dalam pertempuran sengit. Harta pedagang disita. Sebuah harapan bagi kaum miskin. Rampajat membagikan harta rampasan kepada orang-orang miskin yang bersembunyi di dekatnya. Di dalam istana, raja yang kejam berpesta pora dengan mewah, tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya yang kelaparan. Para menteri mengelilingi raja, sanjungan mereka sangat kontras dengan keputusasaan di luar tembok istana. Di tengah kemewahan, Joko menyusup secara diam-diam ke pesta. Seorang mata-mata yang mencari kebenaran dan keadilan. Badrun dan Gentar sedang melakukan pembicaraan. Mereka merencanakan untuk menyerahkan Rampajat kepada Joko. Suara Badrun bergema dengan sumpah sungguh-sungguh. Lindungi rakyat kecil, dan jangan pernah menjadi seperti mereka yang dulu kita lawan. Joko menerima kepemimpinan itu, siap untuk memimpin. Badrun dan Gentar berjalan meninggalkan kampung. Wajah mereka penuh tekad dan semangat. Semenjak sepeninggalan Badrun dan Gentar, seiring waktu, Joko mulai lupa akan janjinya. Joko menikmati pesta pora. Hasil rampasan dari penaklukannya terhampar di hadapannya. Wanita-wanita cantik melayani keinginannya. Kehadiran mereka memicu kesombongannya yang semakin meningkat. Dia menyerah pada daya pikat kekuasaan yang memabukkan. Sumpah sucinya memudar menjadi terlupakan. Negeri Wipu berada di bawah raja yang kejam dan Joko yang korup. Rakyat menderita. Pajak mencekik negeri ini dan keputusasaan memenuhi udara. Pemberontakan mulai bermunculan di setiap sudut. Sebuah tanda meningkatnya perlawanan. Sang raja tampak ketakutan menghadapi pemberontakan itu. Panglima istana menyarankan, "Saya menyarankan untuk menggunakan Rampajat untuk menumpas pemberontak." Seorang utusan kerajaan tiba di kediaman sederhana Joko. Wajahnya menunjukkan otoritas yang tegas. Dengan gerakan menyapu, sang pembawa pesan mengungkap proposisi raja. Raja menawarkan kekayaan, wanita, dan kekuasaan sebagai imbalan untuk menghancurkan para pemberontak. Di bawah selimut malam, dengan angkuhnya, Joko membawa keputusasaan ke desa, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir. Penduduk desa merasa dikhianati. Semangat mereka hancur oleh penodaan simbol-simbol yang pernah mereka junjung tinggi. Badrun dan Gentar bertani dengan damai. Bersama dengan masyarakat, kehidupan mereka penuh dengan kedamaian. Seorang petani datang, membawa kabar buruk tentang korupsi Joko dan penindasan raja. Badrun sangat marah setelah mendengar berita itu. "Saya memutuskan untuk sekali lagi menggunakan pedang." Badrun berdiri tegak, sebuah suara pembangkangan melawan rezim yang menindas. Gentar, wajahnya terukir dengan tekad, berdiri siap untuk menyulut api pemberontakan. Para pengikut setia mereka berkumpul. Sebuah front persatuan melawan Joko dan raja yang tiran. Di markas pemberontak, Badrun menyusun strategi dengan tekad membara. Badrun menekankan perlindungan warga sipil. Di seluruh negeri, pertempuran meletus saat rakyat bangkit melawan pasukan raja dan Rampajat yang korup. Badrun dan Joko berhadapan satu sama lain dalam pertempuran sengit. Joko menggunakan segala cara untuk mengalahkan Badrun. Dan pada akhirnya, Badrun berdiri dengan kemenangan. Badrun memilih keadilan daripada balas dendam.
Dia memperkenalkan Joko kepada orang-orang, mempercayakan nasibnya kepada mereka. Kerumunan orang berdesakan maju, siap menjatuhkan vonis. Badrun berdiri di hadapan raja yang lalim. Sang raja berseru, "Ampunilah aku." Badrun menjawab dengan ketegasan yang mengerikan, "Tidak." Raja lalim digulingkan. Rakyat bersorak gembira. Di halaman istana, lautan tangan terulur. Suara-suara berbaur menjadi seruan putus asa. Wajah-wajah terukir dengan harapan. Mereka memohon Badrun untuk merebut mahkota. Matahari bersinar terik, menyoroti debu dan keringat dari kerinduan bersama mereka. Dengan berat hati, Badrun menerima tawaran warga. Badrun bersumpah untuk memerintah sebagai pelayan rakyat. Di bawah pemerintahan Raja Badrun, negeri Wipu berkembang dalam kedamaian dan kemakmuran. Raja Badrun dengan tindakan tegas mengesahkan undang-undang yang berjanji untuk melindungi hak-hak rakyat jelata. Di negeri Wipu, anak-anak bermain. Tawa mereka bergema di ladang-ladang yang makmur. Para petani mengolah tanah dengan semangat. Gerakan mereka adalah tarian dedikasi. Tanah Wipu makmur dan damai. Kisah Rampajat telah menjadi legenda. Sebuah legenda tentang perampok baik hati yang sekali lagi menyelamatkan negara dari kehancuran.